Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kelas 12 IPS, mari kita lanjutkan pertemuan kita. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya adalah ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial. Sekarang kita akan membahas tentang dampak-dampak yang terjadi akibat adanya perubahan sosial, terutama dari modernisasi dan globalisasi. Nah, untuk pertemuan pertama ini mari kita akan bahas secara umum tentang ketimpangan sosial. Nah, di sini quotes-nya adalah pertanyaan yang paling mendesak adalah apa yang bisa Anda lakukan untuk orang lain. Nah, ini pernyataan atau pertanyaan dari Martin Luther King Jr. Nah, adik-adik semua, ya kita bahas tentang ketimpangan sosial. Nah, di sini ketimpangan sosial adalah sebuah fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan pada masyarakat dunia. Artinya semua negara, semua masyarakat di dunia ini pasti mengalami yang namanya adalah ketimpangan sosial. Ketimpangan itu berarti adalah apa sih? Suatu keadaan yang tidak stabil, suatu keadaan yang tidak sama, suatu keadaan yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain atau bisa pada satu orang dengan orang yang lain. Nah, di sini ketimpangan contohnya bisa mencakup ketimpangan pendapatan, kesehatan, gender, ataupun ketimpangan pendidikan. Nah, untuk itu ketimpangan adalah menjadi salah satu masalah utama yang ada di dunia ini yang memang menuntut segera untuk diatasi dengan cara-cara atau pendekatan yang komprehensif atau yang menyeluruh. Nah, ada istilah tentang ketimpangan global. Globalisasi sektor produksi dan konsumsi secara konkret telah membawa keadaan baru, yakni adanya polarisasi dan stratifikasi penduduk dunia dalam globalisasi. Artinya di sini stratifikasi dunia dalam rangka globalisasi berarti di sini ada kaum kaya dan ada lokalitas kaum miskin pada tempat-tempat atau daerah-daerah tertentu. Nah, ini merupakan bagian dari ketimpangan global, adik-adik semua, di mana semua negara, semua masyarakat pasti mengalami yang namanya ketimpangan global ini. Nah, itu karena memang adanya ketimpangan atau ketidaksamaan dari sektor-sektor produksi sehingga nanti banyak orang yang memang belum bisa merasakan manfaat daripada pembangunan dunia sehingga mereka masuk ke dalam kaum miskin, kan gitu ya. Nah, berikutnya kita bahas tentang teori ketimpangan global. Di sini teori yang pertama adalah bagaimana teori-teori ini nanti akan menjelaskan mengenai ketimpangan global, bagaimana proses terjadinya dari sudut pandang pembuat teori-teori ini. Yang pertama adalah teori kolonialisme. Nah, teori kolonialisme menyatakan bahwa di sini maksud kolonialisme di sini adalah untuk mengeksploitasi rakyat dan sumber daya suatu bangsa demi keuntungan negara kapitalisnya atau negara induknya. Nah, ini memang terjadi atau pernah terjadi di Indonesia, ya, teori kolonialisme. Nah, kolonialisme di sini tentu adalah kegiatan mengeksploitasi, kegiatan menjajah dalam bentuk yang namanya imperialisme dan kolonialisme. Ya, dimana kalau kita ke sejarah, kolonialisme itu adalah apa sih, adik-adik semua? Kolonialisme itu adalah mencari lokasi jajahan baru, mencari tempat jajahan baru. Tapi kalau imperialisme itu secara tidak langsung pasti terjadi pada era setelah kolonialisme, yakni membentuk pemerintahan atau imperium di daerah-daerah yang dikuasai atau daerah-daerah yang dijajah, ya, seperti itu. Itu yang pertama, teori kolonialisme. Walaupun memang sekarang globalisasi tahap 3 dan globalisasi tahap 4 tidak ada lagi yang namanya kolonialisme atau penjajahan secara langsung menggunakan kekuatan fisik, tidak ada. Tapi memang penjajahannya yang terjadi adalah dalam bentuk ekonomi dan kapitalisme itu sendiri, gitu ya. Nah, walaupun memang intinya sekarang teori kolonialisme tidak lagi dipergunakan. Yang kedua adalah teori sistem dunianya menurut Immanuel Wallerstein. Nah, di sini katanya industrialisasi menghasilkan 3 kelompok bangsa, yaitu negara inti atau core adalah negara yang memang superpower, yakni satu-satunya Amerika. Lalu adalah yang kedua, negara semi periferi adalah negara-negara industri dunia kedua yang memang sudah maju juga, tapi di bawahnya Amerika. Ya, tentu adik-adik, anak-anak dapat menyebutkan di sini siapa, misalkan Jepang, Korea Selatan, Perancis, Belanda, dan seterusnya. Itu namanya negara semi periferi. Nah, ada juga yang namanya negara periferi atau negara pinggiran atau negara dunia ketiga atau negara berkembang. Nah, di sini negara periferi tentu contohnya kita lah, Indonesia.
Nah, di sini dan beberapa negara lain di benua Asia, benua Afrika, dan di benua yang terkait atau sama dengan itu. Ya, kita bisa sebut negaranya, gitu ya. Nah, ini adalah negara periferi atau negara pinggiran. Nah, yang berikutnya adalah teori ketergantungan atau dependensia. Teori ini menganggap bahwa keterbelakangan terjadi sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan dan bersekutu dengan elit lokal di dunia ketiga yang menggunakan kelebihan mereka yang istimewa untuk mempertahankan kedudukan mereka. Intinya apa? Dalam teori ketergantungan bahwa negara-negara berkembang negara berkembang akan terus bergantung pada negara-negara maju, ya, sehingga nanti negara maju bisa terus menanamkan modalnya, menanamkan produksi barangnya di negara berkembang, sehingga nanti negara berkembang akan terus membeli barang-barang dan teknologi dari yang namanya negara-negara maju tersebut, sehingga nanti ya saling ada ketergantungan di sana, dan tentu di sini yang dirugikan adalah negara-negara berkembang, ya. Oke, yang berikutnya teori-teori tentang yang namanya globalisasi, ya, terkait dengan ketimpangan. Ada yang namanya pendekatan struktural. Nah, kemiskinan dan ketergantungan pihak dunia ketiga tidak disebabkan oleh keputusan kebijakan yang sengaja dibuat di Amerika, Inggris, dan Moskow. Namun sebaliknya, ketergantungan ini berasal dari struktur sistem internasional yang konstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga bangsa-bangsa pengekspor bahan mentah terpaksa kehilangan bagiannya dari keuntungan produksi. Itu ada yang namanya pendekatan struktural dalam teori ketimpangan. Intinya adalah pendekatan struktural ini, ya, akan menempatkan negara maju, ya, atau bangsa maju ke dalam situasi yang menguntungkan. Artinya negara berkembang atau yang cuman bisa ngekspor bahan mentah itu cuman kehilangan bagiannya dari keuntungan produksi, dan memang mereka hanya menjual bahan mentahnya doang, yang olah ya orang sono, nanti dijual ke kita dengan harga yang lebih mahal lagi. Nah, itu ya. Berikutnya ada lagi di sini dalam pendekatan struktural ada teori fungsionalis. Nah, ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dalam memainkan peranan fungsi penting dalam masyarakat. Nah, ini teori fungsionalisme, artinya tadi ada ketergantungan antara fungsi-fungsi tertentu dalam pendekatan struktural. Yang berikutnya adalah teori konflik. Masyarakat sebagai suatu komunitas yang memiliki ciri khas atas adanya ketidaksamaan. Dalam hal ini, masyarakat akan selalu mengalami konflik secara terus-menerus, baik di dalam kelompok maupun di dalam kelas sosialnya. Ya. Berikutnya, ya, teori-teori tentang ketimpangan sosial ada yang namanya teori pertumbuhan neoklasik. Nah, ketimpangan pembangunan pada awal proses meningkat. Setelah berangsur-angsur, ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut semakin menurun. Nah, intinya dalam teori pertumbuhan neoklasik, jika kemiskinan mau dihilangkan, maka di sini intinya adalah pembangunan harus ditingkatkan, ya, secepat-cepatnya agar nanti masyarakat bisa merasakan, ya, adanya pembangunan, serta diharapkan ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut semakin menurun. Ini teori pertumbuhan neoklasik. Nah, berikutnya terkait dengan yang namanya ketimpangan sosial. Di sini ada klasifikasi ekonomi Bank Dunia. Yang pertama adalah negara dengan pendapatan tinggi, high income nation, negara dengan pendapatan rendah, middle, dan negara dengan pendapatan sangat rendah, low income nation. Nah, indikator-indikator lain dari ketimpangan sosial tidak hanya klasifikasi ekonomi Bank Dunia saja, tetapi ada yang namanya koefisien Gini, ya, atau rasio Gini, ya, digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara atau antar negara. Koefisien Gini menghitung ketimpangan pemasukan dengan jarak 0 sampai 1. Nah, artinya di sini pengaruh ketimpangan global, ya, sebelum kita bahas secara nyata dalam kasus yang ada di Indonesia, nanti kan coba kita bahas dalam tugas-tugas dan penyusunan pembuatan PPT dari kalian semua, ya, pengaruh ketimpangan global dalam sejarah. Nah, hasil penelitian Branko Milanovic tahun 2009 memperlihatkan perkembangan ketimpangan global dalam sejarah. Jadi perkiraan koefisien Gininya 1820 sampai tahun 2022. Nah, ini data yang disebutkan oleh peneliti tersebut. Nah, itu pengaruh ketimpangan global terhadap memang kemajuan masyarakat. Nah, kita lihat di sini pengaruh ketimpangan global pada rakyat miskin berdasarkan data UNDP,
ya, Ortiz dan Cummins ya menyatakan mereka membuat ilustrasi bagaimana distribusi pendapatan secara global memperlihatkan pemusatan pendapatan terdapat pada bagian atas dan menetes ke bagian bawah. Jadi cuma netes doang, cuma ngerembes doang. Intinya yang menikmati ya hanyalah orang-orang segelintir saja di orang atas sana. Nah, berarti pengaruh ketimpangan global tadi sudah pada rakyat miskin, artinya rakyat miskin sulit menjadi kaya karena memang mereka tidak mendapatkan akses yang merata terhadap hasil pembangunan, ya, sehingga distribusi pendapatannya tidak merata. Nah, kalau pengaruh ketimpangan global pada kelas menengah, di sini mengambil data dari UNDP, Bank Dunia dan Eurostat menyatakan bahwa pada negara-negara dengan pendapatan rendah dan tinggi, rakyat miskin dan kelompok menengah itu mengalami kemunduran pendapatan. Jadi sekali lagi di sini hanya menguntungkan orang-orang elit saja atau orang-orang di atasnya saja. Nah, itu untuk pertemuan yang pertama. Nah, pertemuan yang kedua ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana kesenjangan sosial atau ketimpangan sosial itu lebih nyata, ya, lebih nyata untuk kasus di Indonesia. Nah, secara umum faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial yang pertama itu ada faktor internal. Nah, artinya faktor internal ini adalah faktor dari dalam diri seseorang atau faktor dari orangnya. Nah, ngomongin ketimpangan sosial dari faktor internal, biasanya orang tersebut ada sifat malasnya atau magernya, atau memang sifat atau dia punya sikap pasrah terhadap nasib. Wah, udah begini kehidupan gue, maka selamanya akan terus begini kehidupan gue. Nah, itu bisa, ya, artinya ada sikap pasrah terhadap nasib yang ini memang harus kita hilangkan, terus berusaha dengan sekuat tenaga supaya nanti faktor internalnya, ya, itu tidak menyebabkan orang itu makin memiliki ketimpangan atau gap yang jauh, ya, dibandingkan dengan individu yang lain. Nah, kalau faktor eksternalnya memang tadi sudah kita bahas faktor eksternal pada bagian pertama. Nah, faktor eksternal pada bagian pertama ini tentunya, ya, terkait dengan struktur atau keadaan negara atau keadaan pemerintahan yang memang berkuasa. Kalau memang mereka punya program-program yang benar-benar peduli terhadap orang-orang yang kurang mampu, maka diharapkan ketimpangannya bisa hilang seharusnya. Namun kalau apabila mereka punya program yang hanya menguntungkan diri mereka saja dengan kelompoknya, maka yang terjadi adalah sulit kita untuk menghilangkan ketimpangan tersebut dalam masyarakat luas, dan memang karena perputaran ekonomi hanya segelintir saja pada orang-orang di situ saja, ya. Nah, untuk berikutnya, ya, di pertemuan 2 ini memang ayo kita baca, ya, materi di salah satu sumber belajar tentang kesenjangan sosial, dan memang kita akan diskusikan, ya, apakah memang ketimpangan sosial di Indonesia benar-benar ada, dan memang kita diskusikan, ya, marilah kita berikan contoh konkret yang memang tepat sasaran untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, demikianlah untuk pertemuan 1 dan 2 materi tentang ketimpangan sosial. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas dengan diskusi kelompok dan penugasan tentang materi kesenjangan atau ketimpangan sosial. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.